Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdi Sunandar dengan NIM 24150004, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Fakultas Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik penting, yaitu pengecualian perjanjian internasional yang diratifikasi dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kita akan menganalisis pasal 50 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta kasus Temasek. Kita akan jelaskan secara sederhana supaya mudah dipahami. Baik, kita masuk ke latar belakang. Hukum persaingan usaha bertujuan menciptakan persaingan yang sehat di pasar. Tujuannya agar harga murah, kualitas bagus, dan konsumen terlindungi. Di era globalisasi, Indonesia banyak membuat perjanjian internasional. Nah, pasal 50 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian. Ketentuan undang-undang ini tidak berlaku terhadap perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Artinya, jika ada perjanjian internasional yang sah, itu bisa mengesampingkan aturan anti-monopoli nasional. Kita masuk ke penerapan pasal 50 F. Kenapa ada pengecualian ini? Supaya Indonesia menghormati kewajiban internasionalnya. Contohnya, perjanjian tentang hak kekayaan intelektual atau paten lisensi, perdagangan bebas, serta investasi. Tapi, ada resiko. Pengecualian ini bisa disalahgunakan untuk monopoli atau kartel. Makanya, perlu pengawasan ketat oleh KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kita masuk ke kasus Pfizer, Dexa, contoh paten. Contohnya adalah kasus supply argumen antara PT Dexa Medica dan Pfizer tentang zat aktif amlodipine, Deslite, obat hipertensi, Norfrax, dan Tenpisex. Meskipun ada paten, setelah paten habis, mereka tetap mengatur harga, produksi, dan pemasaran. Harga obat jadi sangat mahal, 13-14 kali lipat harga internasional. KPPU menyatakan ini melanggar pasal 5, 11, 16, dan 22 Undang-Undang Anti Monopoli. Kasus ini menunjukkan bahwa perjanjian terkait paten lisensi bisa diawasi jika menyebabkan persaingan tidak sehat. Kita masuk ke analisis kasus Temasek. Kasus besar lainnya adalah Temasek. Perusahaan Singapura Temasek memiliki saham di Telkomsel dan Indosat secara silang. Ini menciptakan posisi dominan. Akibatnya, tarif seluler mahal dan konsumen rugi triliunan rupiah per tahun. KPPU memutuskan Temasek melanggar pasal 27 huruf A. Mereka harus melepas saham di salah satu perusahaan. Putusan ini didukung sampai Mahkamah Agung. Ini bukti bahwa kepemilikan asing pun bisa diawasi jika merugikan persaingan sehat di Indonesia. Kita masuk ke implikasi hukum. Implikasi pengecualian ini positif, Indonesia bisa menjalankan perjanjian internasional dengan tenang. Negatifnya, berpotensi melindungi praktik monopoli jika tidak diawasi. Makanya, disarankan pengecualian tidak boleh absolut. KPPU tetap boleh mengawasi jika ada penyalahgunaan, perlu koordinasi antar lembaga, dan penguatan lisensi wajib paten. Kita masuk ke kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya adalah hukum persaingan usaha dan perjanjian internasional harus seimbang. Tujuannya sama, yaitu untuk mendorong ekonomi yang sehat dan melindungi masyarakat. Untuk sarannya, revisi pasal 50 huruf F agar lebih jelas batasannya, tingkatan pengawasan KPPU, dan perkuat koordinasi pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat untuk memahami hukum persaingan usaha di era global. Like, share, dan komentar jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.